Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Apakah hari ini baik-baik saja? Alhamdulillah kalau semuanya baik semuanya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah kalau semuanya hadir. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, Bapak ingin melihat semangat kalian ya untuk memulai pembelajaran pada pagi ini. Dengan cara yaitu mari kita kegiatan tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Kita semangat semua ya anak-anakku semuanya. Baiklah, mari kita memulai pembelajaran pada pagi ini, yaitu pembelajaran tematik tema 6, yaitu panas dan perpindahannya. Subtema 3, yaitu pengaruh kalor terhadap kehidupan. Pembelajaran kedua. Bapak ingin bertanya, masih ingatkah pembelajaran kemarin? Di pembelajaran yang telah kita pelajari kemarin, yaitu pembelajaran tentang bahan konduktor dan isolator. Apa pengertian dari bahan konduktor dan isolator? Bahan konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas. Contohnya yaitu bahan-bahan yang terbuat dari logam. Sedangkan bahan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya yaitu bahan yang terbuat dari plastik, karet, maupun kayu. Itu merupakan bahan-bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Selanjutnya, apakah kalian anak-anakku semuanya pernah melihat benda ini? Jika pernah, apa nama dari benda ini? Ya, betul. Nama ini adalah termos. Coba kalian anak-anakku semuanya tebak apa isi yang ada di dalam termos ini? Ya, betul. Yang ada di dalam termos ini adalah air yang panas. Kenapa tangan kita tidak merasakan panas ketika memegang termos ini? Ya, karena termos ini termasuk benda atau berbahan isolator yang di dalamnya terdapat lapisan-lapisan kaca yang melindungi bahan ini sehingga tangan kita tidak merasakan panas. Kaca termasuk bahan-bahan dari isolator. Untuk materi selanjutnya, Bapak akan membagi beberapa kelompok ya. Setiap kelompok berisi yaitu 3 sampai 4 orang ya. Sekarang mari kita membagi beberapa kelompok dengan cara berhitung ya anak-anakku semuanya. Setelah pembagian kelompok, mari kita lakukan yaitu membaca ya anak-anakku semuanya. Di buku sudah terdapat teks bacaan yang terdapat di layar komputer ini. Jadi kalian anak-anakku membaca di buku kalian masing-masing, yaitu berjudul Sejarah Termos. Mari kita lakukan anak-anakku semuanya membaca di buku kalian masing-masing. Waktu untuk membaca Bapak berikan waktu yaitu 5 menit. Waktu dimulai sekarang. Nah,
selanjutnya kalian telah membaca teks yaitu berjudul Sejarah Termos. Selanjutnya mari kita diskusikan dengan kelompok yang telah Bapak bagi tadi ya. Yaitu diskusikanlah beberapa soal yang ada di lembar kerja siswa dan terdapat di buku siswa kalian masing-masing. Yaitu soal pertama yaitu berdasarkan bacaan di atas, tuliskanlah hal-hal penting di setiap paragraf dengan menggunakan kalimat lengkap. Isikanlah kalimat tersebut pada tabel yang telah disiapkan pada lembar kerja yang telah Bapak bagi ya. Kemudian rangkailah kalimat yang berisi informasi penting menjadi satu paragraf. Isikanlah pada tabel yang telah disiapkan. Soal berikut yaitu terdapat pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab dan diskusikanlah dari soal-soal tersebut. Yang pertama adalah apa fungsi dari termos? Yang kedua yaitu bahan apa yang dapat digunakan untuk membuat termos pada saat itu sesuai pada bacaan yaitu teks sejarah termos. Soal terakhir adalah gambarlah bagian-bagian termos sesuai dengan bacaan di atas. Kerjakan ya anak-anakku semuanya. Diskusikanlah dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian setelah kalian diskusi, maka bacakanlah jawaban kalian di depan kelas. Kemudian siswa yang lain atau kelompok yang lain memberi komentar terhadap jawaban-jawaban yang dibacakan oleh siswa yang sedang dibacakan di depan. Selanjutnya, Bapak akan menerangkan yaitu penggunaan bahan konduktor dan isolator pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Bapak akan bertanya, apakah kalian anak-anakku masih ingat pengertian dari bahan konduktor dan isolator? Baiklah, pengertian dari konduktor yaitu merupakan bahan yang dapat mengantarkan panas. Sedangkan bahan isolator yaitu merupakan bahan yang tidak dapat mengantarkan panas. Bapak memberikan gambar yaitu contohnya selimut. Selimut kegunaannya yaitu untuk memerangkap udara. Udara merupakan isolator sehingga panas dalam tubuh kita tidak dapat menghantarkan panas, sehingga badan kita akan tetap hangat ketika ditutupi oleh selimut tersebut. Gambar yang kedua adalah panci. Panci merupakan bahan konduktor, yaitu dapat menghantarkan panas kepada makanan yang kita sedang masak. Sedangkan untuk pegangan panci yaitu terbuat dari plastik. Plastik merupakan bahan dari isolator, yaitu bahan yang tidak dapat mengantarkan panas sehingga tangan kita tidak merasakan panas ketika mengangkat panci dari kompor tersebut. Yang selanjutnya Bapak akan memberikan tugas dan diskusikanlah kembali kepada kelompok kalian masing-masing, yaitu tugasnya carilah atau amatilah benda-benda di sekitar kalian yang berada di sekolah ini yang merupakan bahan konduktor maupun bahan isolator. Isilah pada tabel yang telah disediakan Bapak pada lembar kerja siswa kalian masing-masing. Kemudian
Setelah kalian kerjakan tersebut, maka bacakanlah kembali isi jawaban tersebut ke depan teman-teman kalian, sehingga teman-teman kalian dapat mengetahui jawaban dan mengetahui hasil yang benar dari pekerjaan mereka masing-masing. Selanjutnya adalah menggambar cerita, yaitu menggambar cerita merupakan kegiatan menggambar dengan menyusun beberapa cerita. Fungsi dari menggambar cerita ini yaitu yang pertama adalah memperjelas isi alur cerita. Yang kedua adalah memperjelas isi pesan dari suatu benda yang sedang dipromosikan. Ketiga adalah menarik perhatian. Yang keempat adalah menambah nilai keindahan. Terakhir adalah sarana untuk pengungkapan perasaan penggambar. Gambar cerita dapat kita jumpai di mana, anak-anakku? Ya, kita dapat menjumpai gambar dengan cerita yaitu di novel, di majalah, maupun di buku cerita lainnya. Sehingga kita dapat menemukan gambar-gambar dengan penuh cerita, imajinasi, maupun penuh dengan pendidikan yang kita dapat contoh melalui gambar yang sedang diceritakan dalam buku tersebut. Selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas, yaitu buatlah gambar cerita atau clipping dengan cara mengumpulkan gambar-gambar di berbagai media yang ada di sekitar kalian. Contohnya poster, brosur, maupun majalah-majalah yang lainnya. Kemudian kalian buatlah keterangan asal dari gambar tersebut dan tuliskanlah kesan-kesan yang kalian tangkap dari gambar tersebut. Kemudian dikumpulkan pada hari Selasa minggu depan ya, anak-anakku semuanya. Nah, dari pembelajaran pada hari ini kita dapat simpulkan bahwa bahan konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas. Sedangkan bahan isolator merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya yaitu bahan konduktor merupakan bahan-bahan yang terbuat dari logam. Sedangkan contoh dari bahan isolator adalah terbuat dari kain, karet, plastik, maupun kayu. Dan yang kedua, kita dapat simpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan bahan-bahan konduktor maupun isolator, yaitu contohnya pada selimut dan pada panci yang terdapat beberapa bahan konduktor maupun beberapa bahan isolator. Cukup sekian pada pembelajaran pada pagi ini. Jika Bapak ada tutur kata yang salah dan perbuatan yang salah, mohon dimaafkan atas kesalahan Bapak yang telah Bapak lakukan kepada anak-anakku semuanya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Cukup sekian pada pembelajaran pada pagi ini. Bapak tutup dengan kata alhamdulillahirabbil alamin dan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.